Semoga kalian semua sehat selalu ya. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pada pagi hari ini, Ibu akan mempresentasi kalian semua lewat aplikasi Zoom ini ya. Karena berhubung kita tidak tatap muka, maka yang hadir di aplikasi ini itu yang akan Ibu presentasi. Sedangkan yang tidak hadir di aplikasi Zoom ini, maka tidak akan Ibu presentasi atau Ibu alfa, kecuali jika kalian memberikan alasan yang tepat atau yang baik, maka Ibu akan mempertimbangkannya kembali. Pada pagi hari ini, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, apakah pembelajaran yang minggu lalu masih ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya tidak ada ya. Maka Ibu akan melanjutkannya ke pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya Ibu mau bertanya kepada kalian semua, apakah kalian semua pernah melihat hujan? Tentu kalian semua pasti pernah melihat hujan. Bahkan kadang dulu waktu kecil kalian sering bermain hujan kan? Akan tetapi, apakah kalian tahu bagaimana proses terjadinya hujan? Kalau belum tahu, mari kita simak video berikut ini. Halo teman-teman, bermain di alam bebas merupakan sesuatu yang menyenangkan bukan? Wow, tapi tidak ketika hujan. Hei, lihat, ada matahari. Wah, ada pelangi. Bagaimana bisa? Ayo, aku akan menunjukkan kalian melihat proses terbentuknya pelangi. Kalian bisa membuat pelangi dengan alat-alat sederhana. Di sini ada segelas air dengan cermin di dalamnya. Matikan lampu atau buatlah ruangan dalam keadaan gelap. Kemudian, ambil senter. Coba sorotkan senter ke arah cermin yang ada di dalam gelas. Cermin itu akan terlihat memancarkan cahaya, bukan? Apa kalian tahu, cahaya putih dari senter membuat 7 warna? Ya, tentu. Sekarang, coba ambil kertas dan perhatikan ada berbagai macam cahaya yang dipantulkan. Warna apa sajakah itu? Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, atau biasa kita sebut dengan Magicubibiniu. Sekarang aku akan jelaskan bagaimana pelangi bisa terbentuk. Tetesan hujan bagaikan cermin di dalam gelas yang berisi air, sinar matahari yang memantul ke arahnya akan berubah menjadi warna-warna yang berbeda. Nah, di saat itulah kalian bisa melihat pelangi. Ingat, pelangi hanya bisa dilihat ketika hujan dan matahari ada di waktu bersamaan. Ketika cahaya matahari menembus air, cahaya itu dibelokkan sehingga menghasilkan pantulan warna yang berbeda. Tahukah kalian, sebenarnya pelangi itu berbentuk lingkaran. Tetapi karena kita melihatnya dari bawah, jadi kita hanya melihatnya dalam bentuk setengah lingkaran saja. Nah, kalian sudah tahu bagaimana pelangi bisa terbentuk bukan? Jadi sekarang, kapanpun ketika hujan, mungkin juga ada matahari, siapa tahu kalian bisa melihat pelangi. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye! Bagaimana? Kalian semua sudah melihat video yang Ibu tayangkan tadi kan? Sekarang pasti kalian sudah tahu bagaimana terbentuknya sebuah pelangi. Dari video yang Ibu tayangkan tadi, apakah kalian semua tahu hari ini kita akan belajar mengenai apa? Ya, kita akan belajar menuliskan teks eksplanasi. Apa sih teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi adalah sebuah teks yang di
dalamnya terdapat sebuah fakta-fakta proses terjadinya sesuatu, baik itu kejadian alam, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan. Teks eksplanasi adalah sebuah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan sebagainya. Jadi, dalam eksplanasi biasanya terdapat fakta, realita, teori, dan juga penelitian. Selanjutnya adalah ciri-ciri teks eksplanasi. Dalam teks eksplanasi terdapat 3 ciri utama. Yang pertama yaitu konteks ilmiah. Dalam konteks ilmiah terdapat berupa fakta, realita, teori, dan penelitian. Sehingga dalam sebuah teks eksplanasi biasanya di dalamnya terdapat fakta-fakta, realita, atau teori, dan juga penelitian. Dalam teks eksplanasi tidak diizinkan adanya sebuah hoax atau berita yang bohong. Ciri yang kedua yaitu logis atau bersifat logis dan teoretis. Logis sendiri dapat diterima oleh akal atau logika, sedangkan teoretis yaitu sesuai dengan teori atau penelitian yang ada. Sedangkan ciri yang ketiga atau ciri yang terakhir yaitu objektif. Dapat disertai argumen yang bersifat objektif dan didukung dengan teori yang relevan. Maksudnya, dalam sebuah teks eksplanasi harus didukung oleh teori-teori yang relevan. Dari video yang Ibu tayangkan tadi, terdapat sebuah ciri-ciri dari teks eksplanasi. Ciri yang pertama adalah konteks ilmiah. Dalam video tadi dapat kita lihat bahwa terdapat konteks ilmiah berupa fakta, teori, serta realita yang terdapat dalam video tersebut. Teori-teori tersebut mengemukakan bagaimana proses terbentuknya sebuah pelangi. Selanjutnya yaitu logis. Logis dari video tadi dapat dilihat bahwa proses terjadinya pelangi itu adalah logis dan teoretis. Maksudnya, semua proses dalam terbentuknya matahari dapat diuraikan dengan teori yang ada serta dapat diterima oleh akal logika. Ciri yang ketiga yaitu objektif. Maksudnya, dari proses terbentuknya sebuah pelangi tadi bersifat objektif dan didukung oleh fakta-fakta dan teori yang ada. Sehingga dari video tadi dapat dituliskan mengenai teks eksplanasi, yaitu struktur-struktur yang terdapat dalam teks eksplanasi. Struktur yang pertama adalah pernyataan umum. Dalam pernyataan umum berisi tentang penjelasan umum berupa pengenalan fenomena yang akan dibahas, menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Jadi, dalam pernyataan umum ini biasanya dituliskan dalam alinea pertama dan menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Struktur yang kedua yaitu deretan penjelas. Dalam deretan penjelas berisi tentang penjelasan sebab dan akibat, lebih menguraikan atau mendeskripsikan dari pernyataan umum. Jadi, dalam deretan penjelas ini biasanya menjelaskan atau mendeskripsikan dari pernyataan umum yang pertama. Deretan penjelas ini menjelaskan
tentang sebab dan akibat dari proses terjadinya sesuatu. Struktur yang terakhir adalah interpretasi. Interpretasi ini adalah penutup atau simpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Dalam interpretasi biasanya dituliskan di akhir kalimat, berisi penutup atau simpulan. Simpulan ini harus juga berdasarkan dengan teori atau penelitian yang relevan, sehingga bisa diterima oleh akal logika dan sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Selanjutnya adalah struktur-struktur yang terdapat dalam teks eksplanasi. Struktur yang pertama adalah pernyataan umum. Dalam pernyataan umum itu dituliskan mengapa dan bagaimana sih proses terjadinya sesuatu. Dalam video tadi sudah dilihat kan mengapa pelangi itu dapat terbentuk dan bagaimana cara terbentuknya sebuah pelangi. Kalau kalian mendengarkan, pasti kalian tahu. Struktur yang kedua yaitu deret penjelas atau deretan penjelas. Dalam deretan penjelas ini terdapat sebab dan akibat terjadinya sesuatu. Apa sih sebabnya dan apa sih penyebabnya? Kenapa sesuatu itu dapat terbentuk? Tadi kita sudah melihat bersama-sama penyebab terbentuknya matahari karena adanya pembiasan cahaya matahari di tetesan air hujan sehingga terbentuknya sebuah pelangi. Selanjutnya yaitu interpretasi. Dalam interpretasi ini dijelaskan sebuah penutup dan simpulan dari teks eksplanasi. Penutup itu berisi objektivitas atau pandangan kita yang didasari dengan teori-teori yang ada, sehingga pendapat kita bisa difahami atau bisa diterima oleh akal logika. Jadi itu tadi struktur yang harus dilakukan saat membuat teks eksplanasi. Ibu ingatkan lagi ya. Yang pertama ada pernyataan umum, yang kedua ada deret penjelas, dan yang ketiga adalah interpretasi. Jadi saat membuat teks eksplanasi harus menyertakan itu semua ya. Dari penjelasan ibu tadi, kalian sudah paham kan apa saja ciri dan juga struktur dari teks eksplanasi? Kalau kalian sudah paham, pasti kalian bisa menuliskan teks eksplanasi dengan baik dan benar, sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Apakah sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ibu akan memberikan kalian tugas. Tugasnya berupa tugas individu ya. Tugas ini kalian diminta untuk menuliskan sebuah teks eksplanasi. Topik yang kalian pilih bebas, yang kalian bisa saja, atau yang kalian paham tentang teori-teorinya, sehingga saat menuliskannya nanti kalian tidak salah. Jadi tugasnya berupa tugas individu, yaitu menuliskan teks eksplanasi. Lalu tugasnya dikumpulkan minggu depan ya. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Jika sudah tidak ada, ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Kalian harus tetap belajar di rumah, mematuhi protokol-protokol kesehatan, tetap jaga jarak, cuci tangan sesering mungkin, memakai masker saat bepergian, dan selalu menjaga diri kalian sendiri agar terhindar dari virus corona ini.
Semoga virus ini dapat cepat hilang dan kita dapat bertemu lagi secara tatap muka di pembelajaran seperti biasanya ya. Ibu kira cukup sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.